Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kalau boleh tahu gimana nih kabarnya? Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan terus. Stay safe and stay healthy. Perkenalkan, nama saya Saida Salsabila dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Kali ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah yang diampu oleh Bapak Haji Taimi Wijaya SEMH. Mohon maaf kalau di pembahasan berikutnya ada materi yang kurang jelas ataupun kurang lengkap dan tutur kata saya ataupun kalimat yang kurang berkenan. Jadi langsung aja ke pembahasan berikutnya. Hai, kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Perkembangan selama ini yang dikutip oleh LPKSI, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, merupakan salah satu wujud komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus mendorong pengembangan industri keuangan syariah susunan informasi. Bertanya, manfaat untuk perusahaan apa? Manfaat bagi perusahaan apa? Ya kan sama aja sih, cuma beda kata aja. Nah, manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, ada manajemen risiko, bisa memberikan dan perspektif pada pihak manajemen perusahaan tentang profil risiko perusahaan mendasar tentang produk, bisnis, dan lain sebagainya. Yang kedua, manajemen risiko yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur dan memiliki potensi kerugian yang relatif lumayan tinggi agar bisa terhindari. Yang ketiga, manajemen risiko menghitung dan mengukur besarnya risk exposure dan menetapkan lokasi sumber-sumber sekaligus limit yang lebih tepat. Yang keempat, manajemen risiko agar bisa mencegah kegagalan peningkatan laba bukan atau tidaknya perusahaan tidak terlalu besar. Yang kelima, risiko bisa melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditor, pelanggan, pemasok lebih menyukai perusahaan yang terlindungi. Jenis risiko lembaga keuangan syariah. Nah, di jenis-jenis risiko lembaga keuangan syariah ini udah banyak banget jenis-jenisnya. Akan tetapi saya hanya menjelaskan 3 poin saja. Pertama, ada risiko kredit atau pembiayaan. Ini biasanya dikenal dengan risiko potensial. Pihak lawan akan gagal untuk melakukan pembayaran atas obligasinya yang berkaitan dengan batas waktu yang telah disetujukan. Lanjut, yang kedua, resiko pasar. Di resiko ini sudah banyak banget yang terjadi apalagi di lingkungan sekitar. Nah, di resiko ini udah banyak banget buktinya, udah banyak banget contohnya. Jadi resiko ini tuh pergerakan harga tidak menentu. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Apalagi dalam waktu ke waktu. Jadi nggak bisa menentukan, misal harga si A segini, jadi nggak bisa menentukan hal itu. Lanjut, yang ketiga, resiko tingkat pendapatan. Nah, resiko ini muncul dari ketidakpastian dalam pendapatan dihasilkan oleh bank syariah atas aset mereka. Bentuk resiko, ada yang tahu nggak bentuk resiko itu ada berapa macam? Saya hanya menjelaskan 5 bentuk risiko saja. Pertama, ada inovasi keuangan dan perkembangan cepat di pasar derivatif telah meningkatkan manajemen institusi keuangan. Lanjut, yang kedua, perubahan bisnis perbankan. Dalam perubahan ini, perubahan yang bersifat permanen dalam bisnis perbankan tradisional. Lanjut, yang ketiga, peningkatan kompetisi. Bank-bank yang berskala kecil tidak mampu untuk berkompetisi karena meningkatnya biaya bisnis dan
tinggi biaya manajemen risiko. Yang keempat, ini ada lingkungan peraturan. Yang dimana lingkungan peraturan ini dalam krisis keuangan dan krisis utang dunia ketiga pada tahun 1980-an hingga krisis di Asia Timur pada tahun 90-an. Terjadi kesadaran lebih besar akan kebutuhan aturan dan pengawasan institusi keuangan. Lanjut yang kelima, ini ada penguapan dasar yang meningkat. Institusi keuangan menyadari bahwa pentingnya manajemen risiko setelah kegagalan sistem Bretton Woods atas tarif pertukaran yang tetap. Langkah-langkah pengelolaan risiko. Ini ada 4. Yang pertama ada unsur-unsur yang ketidakpastian tipe-tipe risiko yang akan dihadapi. Yang kedua, berusaha menghindari, menanggulangi semua unsur-unsur ketidakpastian. Yang ketiga, berusaha mengetahui resiko, mengetahui korelasi konsekuensinya antar peristiwa sehingga dapat mengetahui resiko-resikonya. Ada berusaha cari dan mengambil langkah, yaitu metode untuk menangani resiko yang telah berhasil diidentifikasi menurut sifatnya. Di resiko menurut sifatnya ini ada 4 bagian. Yang pertama ada resiko tidak sengaja, resiko disengaja, resiko fundamental, dan resiko khusus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resiko tidak disengaja, yaitu resiko murni. Dalam resiko yang tidak disengaja ini benar-benar mengalami kerugian dan pastinya terjadinya tanpa disengaja oleh pihak manapun. Misalnya seperti bencana alam. Apa yang tahu kalau bencana alam itu datang kapan aja? Kan gak ada yang tahu. Lanjut yang kedua, resiko yang disengaja. Dalam resiko ini bertolak belakang dengan resiko yang sebelumnya. Nah, kalau resiko yang disengaja ini yang disengajakan oleh salah satu pihak. Yang sengaja ini ditimbulkan oleh pihak yang bersangkutan, mendapatkan keuntungan entah berapapun yang dia inginkan. Resiko fundamental. Resiko fundamental ini tidak terjadi pada satu orang, tetapi banyak orang. Misalnya seperti bencana alam juga, kayak banjir akan menimpa banyak banget orang, banyak banget masyarakat yang mengalami hal tersebut. Resiko yang terakhir yaitu ada resiko khusus, peristiwa dan umumnya mudah diketahui apa penyebabnya menurut sumber atau penyebab timbulnya resiko. Yang pertama ada risiko intern, yaitu risiko ini berasal dari dalam perusahaan, misalnya kecelakaan kerja. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang kedua ada risiko ekstern, yaitu dari luar perusahaan. Resiko ini berasal dari luar perusahaan, misalnya pencurian dan lain-lain. Terakhir ini ada tujuan. Di sini saya hanya menjelaskan 4 bagian aja. Yang pertama ada memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unstable, yaitu tidak dapat diterima. Yang kedua, meminimalisir kerugian dari berbagai resiko yang bersifat uncontrolled, yaitu tidak terkendali. Yang ketiga, mengukur exposure dan pemusatan resiko. Yang terakhir ada alokasikan modal dan membatasi resiko. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam mengenai materi tentang manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.